Pernah nggak sih kamu dengar kalau micin bisa bikin tanaman jadi lebih subur? Ada yang bilang daunnya lebih hijau, tanamannya kelihatan segar, tapi ada juga yang bilang tanamannya malah layu. Nah, supaya nggak cuma ikut-ikutan tren, kita perlu ngerti dulu sebenarnya micin itu apa, asalnya dari mana, dan kenapa tanaman bisa bereaksi saat dikasih micin. Micin itu nama pasarnya, sedangkan nama ilmiahnya adalah MSG atau monosodium glutamate. Micin bukan ekstrak tanaman dan bukan pupuk, tapi hasil dari proses fermentasi. Bahan awal fermentasinya berasal dari sumber karbohidrat seperti tetes tebu, singkong, jagung, atau beras. Di Indonesia yang paling sering dipakai adalah tetes tebu, karena kandungan gulanya tinggi dan mudah difermentasi. Prosesnya kira-kira seperti ini. Gula difermentasi oleh mikroorganisme hingga menghasilkan asam glutamat. Asam glutamat ini kemudian dimurnikan dan ditambahkan natrium, sehingga terbentuklah monosodium glutamate atau micin. Karena itu, micin adalah produk fermentasi industri, bukan sari tebu dan bukan pupuk tanaman. Kalau kita pecah kandungan micin, isinya sebenarnya sederhana, yaitu glutamat, natrium, dan sedikit nitrogen. Dari ketiganya yang paling relevan untuk tanaman adalah glutamat. Glutamat ini secara ilmiah memang termasuk asam amino karena memiliki gugus amino dan gugus asam. Bahkan asam glutamat merupakan salah satu dari 20 asam amino utama yang dipakai semua makhluk hidup termasuk tanaman untuk menyusun protein dan menjalankan metabolisme. Di dalam tanaman, glutamat berperan penting dalam metabolisme nitrogen, pembentukan protein, kerja enzim, dan pembentukan klorofil. Ketika micin dilarutkan dalam air atau masuk ke tanah yang lembab, MSG akan terurai menjadi ion glutamat dan ion natrium. Ion glutamat inilah yang bisa dimanfaatkan tanaman. Karena bentuknya sudah berupa asam amino, tanaman tidak perlu mengolahnya dari nol, sehingga proses metabolisme bisa berjalan lebih efisien. Micin juga mengandung nitrogen, tapi ini sering disalahpahami. Nitrogen di micin bukan nitrogen pupuk seperti urea atau NPK, melainkan nitrogen organik yang melekat di struktur asam glutamat. Nitrogen jenis ini tidak bersifat nendang, tapi langsung masuk ke jalur metabolisme untuk pembentukan protein dan klorofil. Itu sebabnya, walaupun kandungannya kecil, daun tanaman bisa terlihat lebih hijau dan segar. Namun tetap harus digarisbawahi, jumlah nitrogen dari micin sangat terbatas dan tidak bisa menggantikan pupuk nitrogen utama. Sekarang kita masuk ke natriumnya. Natrium atau sodium adalah unsur dengan nomor atom 11 dan secara alami sangat melimpah di laut dan samudra. Dalam tanaman, natrium bukan unsur hara utama, tapi dalam dosis sangat rendah dia bisa berperan sebagai unsur fungsional, terutama di fase vegetatif. Natrium bisa membantu sebagian kecil fungsi kalium yang berkaitan dengan keseimbangan air di dalam sel tanaman, sehingga kadang memberi efek tanaman terlihat lebih segar. Tapi ini hanya berlaku sementara dan tidak bisa menggantikan peran kalium sepenuhnya. Karena itu, natrium juga tidak dianjurkan dicampur atau diaplikasikan bersamaan dengan pupuk kalium, karena keduanya sama-sama bermuatan positif dan bersifat antagonis, sehingga saling berebut jalur penyerapan di akar. Masalah mulai muncul saat natrium digunakan berlebihan. Kalau natrium dari micin kebanyakan, tanah jadi asin. Tanah yang asin bikin akar susah menyerap air. Air yang seharusnya masuk ke akar malah tertahan di tanah. Akhirnya tanaman kehausan, walaupun tanah terlihat basah. Inilah kenapa pemakaian micin berlebihan justru bikin tanaman cepat menguning, mudah layu, terlihat cepat tua, bahkan bisa berbunga lebih cepat, tapi hasilnya tidak produktif, dan umur tanamannya jadi lebih pendek. Karena itu, penggunaan micin hanya cocok untuk tanaman sekali panen habis atau satu siklus tanam, di mana setelah panen tanamannya tidak akan produksi lagi. Contohnya seperti padi, jagung, sayuran hijau, dan tanaman semusim sejenis lainnya. Pada tanaman seperti ini, kalaupun micin mau digunakan, cukup sekali saja dalam satu musim tanam dan hanya di fase vegetatif awal. Tujuannya bukan untuk menggantikan pupuk, tapi sekadar membantu efisiensi metabolisme di awal pertumbuhan. Sebaliknya, micin tidak dianjurkan untuk tanaman yang dipanen berulang atau berumur panjang, seperti cabai, tomat, terong, mentimun maupun tanaman buah tahunan.
Pada tanaman jenis ini, penggunaan micin beresiko menyebabkan penumpukan natrium di tanah yang dalam jangka panjang justru merusak kondisi tanah dan menurunkan kesehatan tanaman. Jadi, kesimpulannya, micin memang bisa memberi efek tertentu pada tanaman karena kandungan glutamatnya yang merupakan asam amino, nitrogennya yang bersifat organik, dan natrium yang bisa membantu sementara di fase vegetatif. Namun, micin bukan pupuk lengkap, tidak mengandung kalium, dan tidak cocok untuk pemakaian rutin. Micin lebih tepat disebut stimulan ringan, yang kalau digunakan harus sekali pakai, satu siklus tanam, dosis rendah, dan dengan sangat hati-hati. Nah, kalau penjelasan di video ini terasa bermanfaat dan bisa jadi tambahan insight, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman tani lainnya. Tulis juga di kolom komentar, tanaman apa yang lagi kamu rawat dan kendala apa yang sering kamu hadapi. Nanti kita bahas bareng di video berikutnya.